Jangan lupa like, komen, dan subscribe Partoklo Channel. Sayyidina Ali itu masyhur. Dia ada fitnah Siffin, ada fitnah macam-macam perang begini. Kalau ditanya, kamu tidak takut mati? Tidak, mati saya ada seperti itu. Tapi kamu tidak takut mati, fitnah sudah di Siffin? Tidak, mati saya ada seperti itu. Nanti yang kena itu kepala saya. Sampai kena jum-jumah gini terus pas sholat subuh. Jadi enggak di situ. Jadi mati itu sudah ngerti. Enggak mati saya ada. Subscribe channel Kalam Kajian Tenang. Islam. Ketika beliau sudah saatnya ajal meninggal, mau sholat subuh, malamnya sudah bisa tidur. Semua sifat-sifat malam yang diceritakan Nabi, ya ini kayaknya malam ini. Beliau aja ini serasul, gak ngimami subuh, gitu masalah. Lebu, metu. Tapi kok harus ngimami subuh, karena ya seperti itu gitu. Ya udah, akhirnya beliau ngimami subuh terjadi pembunuhan. Utsman ya sama seperti itu, ketika beliau perang ya pede saja. Siap ditanya, enggak, mati saya ada seperti itu. Karena sudah diceritani Nabi. Nanti kamu matinya seperti ini. Terus ketika beliau dikepung mau mati lah, ini ajal saya. Memang gambaran mati saya seperti ini. Ya mati betul. Nah, sampean Islam asli, nggak ngerti barang gaib tenan, asli. Itu asli orisinil, Mas. Ya, sesuai fitrah. Memang fitrah manusia itu tidak ngerti barang gaib. Jadi masih orisinil, teman. Mau bener-bener nggak ngerti, gitu. Itu bagus lah itu masih orisinil, jadi masih itu. Tapi kamu nggak usah menafikan yang ngerti, yaitu tadi ya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Allah itu zat yang tahu barang gaib, dan barang gaibnya itu tidak akan dimengertikan kepada siapapun kecuali pada yang dipilih Allah, tentu termasuk Rasulullah. Jika Rasulullah itu tahu detail, makanya masyhur kan hadis uridot aliyah dunubu umati, setiap dosa umatku diperlihatkan ke saya. Saya tahu sampai ada orang yang dosanya karena dakok upil atau dakok napa umbel ning di masjid. Aku ya roh ganjarane umatku. Ganjaran paling gede wong sing ngresiki masjid. Sampai ketika Nabi engko ning akhir zaman ada seperti ini. Nah, termasuk fitnah akhir zaman Nabi ya cerita. Nanti ada pasukan gini-gini pakai tahta royatin sauda, pakai macam-macam itu detail sekali. Nabi ngendikan itu detail sekali fitnah akhir nopo zaman. Wa garuzina, sebenarnya akhir zaman itu zina terang-terangan. Nah, saat ini prostitusi terang-terangan tenan itu banyak hadis-hadis seperti itu. Ya termasuk ono hadis meskipun tidak ada di Al-Kutubus Sittah, sebenarnya akhir zaman qalilun ulama katsirun kutubah. Ulama ilmu sidik tapi sing balik pirang-pirang. Kowe ngingkari ora iso. Qalilun ulama katsirin kutubah. Sebenarnya di akhir zaman ulama sedikit tapi tukang khutbah. Nah, saiki kejadian ini. Iya ta ora? Tapi Nabi ngendikane 1400 tahun yang lalu. Ya tetap dimengertikan. Nah, makanya alimul ghaib itu ya boleh. Ya Allah zat yang tahu gaib dan tidak mengertikan ke yang lain kecuali yang diberi. Makanya kamu tidak usah mengkiri keramatnya wali hanya karena berdasar barang gaib itu yang tahu hanya Allah. Ya cuma masalahnya kan orang sekarang wali apa enggak. Kadang kan wali versi awam. Enggak sing suwana akeh wong enak omongan hati-hati terus dianggap wali, ada goblok kira karuan. Terus goblok asli ini ngono. Tapi apa pedreng protes darani drengki. Setuju wali aku ora gobloke. Wis menengah wis barno enggak mati-mati dhewe, ayo mati ra yo mati. Kok repot. Napa wae mati ora kok. Jadi ada sekian contoh di mana Nabi itu kelihatan tahu. Yang paling gampang sama ndelok hadis sahih. Itu kelihatan sekali. Misalnya Irak. Irak itu ngeri betul. Irak itu mal'un, ardun mal'unah, bumi yang dilaknati ya Irak. Karena Babylon yang menyerang Baitul Maqdis itu ada di Irak. Sehingga dulu sahabat sudah ngira Irak itu tidak akan aman. Al-Kufah Latafi, orang Irak itu tidak ada yang jujur. Said Husain dibunuh di Irak, Sayyidina Ali dibunuh di Najaf. Setelah itu ada pembantaian para ulama zaman Khalifah Ma'mun. Orang dipaksa mengatakan Quran makhluk, akhirnya banyak pembantu. Terus ada dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, macam-macam sampai sekarang. Terakhir Saddam Hussein bantai ini orang Syiah Kurdi, barang Kurdi kuasa Saddam Hussein. Jadi kalau ulama baca itu
Ya sudah. Hunalika zalazil, memang di Irak itu penuh zalazil, penuh apa? Guncangan. Terus Allah kalau bikin nama sudah didesain kalau yang akan terjadi seperti itu. Sayyid Husain ketika diminta orang Kufah ke Kufah, beliau itu pertama di Medina. Orang Kufah minta beliau hidup di Kufah. Kata orang-orang Kufah, nanti engkau di sana dihormati. Ada 30.000 orang yang membiat engkau sebagai khalifah. Sayyid Husain percaya. Konsultasi sama Sayyid Abbas bin Abdul bin Abbas ya, Abdul bin apa? Abbas berarti nak ngundang apa? Paman ya. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Husain, Sayyidah Fatimah, Rasulullah, Abdul Muthalib. Paman ya, paman mbah, paman misanan. Itu kata Sayyid Abbas Al-Kufah Latafi. Wong Kufah orang Arab bener. Kebodohan cung gitu. Amane cara Sayyid Abbas Abdul bin Abbas dia paling kebodohan. Sayyid Husain ajarnya tahu, firasatnya tahu kalau beliau mau kebodohan, tapi ngendikan, tapi aku janji. Dan para habaib riyen pantangannya nyulayani janji. Tapi aku janji purun man, paman. Ya gak apa-apa berangkat. Orang berangkat. Setelah mendekati Karbala, itu bahasa Arab Karobun itu susah. Bala itu bala. Ya itu lawalai bahasa Arab Karobun itu susah. Bala itu bencana. Lalu Sayyid Husain itu tanya, Mahada, ini apa? Ada Karbala. Niki Karbala. Sayyid Husain langsung spontan ngendikan, Hada Karobun wa bala. Ya iki mari susah. Ternyata adalah beliau dibantai ya di Karbala. Coba. Nah, dari dulu namanya wis Karbala, sebelum kejadian itu pun namanya sudah Karbala. Itu maknanya sekarang pun Karbala. Ya itu seperti itu. Jadi gak mungkin orang-orang spesial gak tahu itu gak mungkin. Cuma tahunya ya itu tadi bedanya kan dikasih tahu. Ya tahu tapi kasihnya dikasih. Itu cerita-cerita wali itu. Ya emang khas-khas betul. Kayak Imam Ghazali itu mau meninggal tuh paginya kemis itu beli kafan. Itu kok dewe orang santri ini. Itu kok dewe terus. Ya atus dewe bareng subuh Jumat subuh adike diceluk jenenge Mas Dudit. Cung. Rene, aku baru sholat. Aku wis kodho pengeran serido pindah saiki. Kafane dikekno adike separatus wirid. Ini tetep mati. Ora kok kowe nang ngomong, gak lapor ke opo, gundul berangkat. Ku gak sopan, Pak. Itu jadi tuku kapan dhewe tenang ya tuku. Adike mengenang terakhir tuh pas habis subuh ngendikan, ya Allah ar-ridho bil intiqal ila malikil mulki. Mun kula saniki ridho pindah teng alam malikil mulki. Pasti ya kak pindah kapundhut. Kapan ya terus kamu. Ya tapi yang ngertinya di lagi bareng. Nah itu orang yang dalam jarak 1 hari itu gak ada yang sholatnya terlambat ngimami Imam Ghazali ikut menyolati karena sudah dikasih tahu Imam Ghazali teko loh ya aku mati jadi sing jarak sedina ya dia teko ya sing udah dari Imam Ghazali ya teko kan kok teko gak terlambat jadi bisa ngerti ya tapi ya tadi lagi-lagi ngertinya di ngerti. Jadi tadi Allah itu yang paling tahu alam wahid dan tidak memberikan yang orang-orang kecuali yang di. Ya boleh kalau yang di ya banyak. Nah tentu yang untuk Nabi mujma'alah karena ada hadisnya. Yang untuk wali ada yang percaya nah, itu kan urusan masing-masing. Nah aku milih percaya. Jadi wali kekasih pangeran tetap sakit mawon. Wong inna wa ala kulli syai'in qadir yang mustahil bagi Allah itu apa? Kan tidak ada yang apa? Mustahil. Ya, buktinya kayak Ihya di karang Imam Ghazali berapa ratus tahun yang lalu. Itu nyatanya populer sampai sekarang. Dan itu banyak makalah yang menjadikan beliau keramat sampai sekarang. Orang tahu semua, antar wali tahu. Lah kira wali terus ora percaya, repot. Itu gale ana wong di desa miliar, duit 2.000 ora duwe. Mustahil ana wong di duit. Duit 2.000 angel ra karuan. Wah yo repot tambah antem kromo ngono. Bapak ada duit terus orang percaya orang duit. Kalau sampai sekarang juga kayak agak percaya musuh orang di dirong dulu. Kalau nggak tahu dia sama. Tapi kalau waras ya percaya yang ono lah, ngomongin mas. Banyak itu keramat-keramat seperti itu. Nah kalau menyaksikan di kitab Bukhari itu, kalau kan sering belajar Imam Bukhari. Hampir yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Nabi yang ngendikan itu memang nyata.
Dan itu diriwayatkan dengan PD-nya Imam Bukhari sebelum itu terjadi. Yaitu tadi kayak Fathul Konstantinopel tadi. Konstantinopel itu ketika hadis diriwayatkan itu masih dikuasai pasukan Romawi. Imam Bukhari riwayatnya yang beliau ya percaya. Paling parahnya Sidina Umar. Masyhur kalau nanti cerita tentang berkiban ini tambah tasdek iman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi seneng guyon pas perang Khandaq itu kan Nabi sangat terdesak. Ini coba berkobar Nabi perang Khandaq sudah kelaparan itu cepat guyon ini. Salman mau nutup waktu gak kuat, Nabi lapor Nabi ya Rasulullah ini ada batu besar yang mau tadi godam saya itu tidak kuat, gancur saya itu tidak kuat. Nabi dilapori ngoten beriku terus mendet air, didoni, disiram. Terus mikwal itu gue gancur nih bahasa Arabnya mikwal, dipendet kayak Salman terus dia gancur Nabi. Ini gue ada sinar sampai ke Turki, sampai ke Istana Putih di Jordan. Istana Putih riyen posisinya persis di Jordan. Nandarani Al-Qasrul Baido. Jadi Nabi, kowe roh apa Man Salman? Itu sinar apa ya Rasulullah? Sampeyan kerajaan umatku kok Gedung Putih mesti teng Jordan. Jadi Nabi nandarani kordon, napa? Kordon. Ya Salman ya percaya wae. Diduduk meneh ke Turki. Di Jordan itu yang kata orang Jordan sih Philadelphia atau apa yang asli itu yang di Jordan, yang di Amerika itu niru memang itu betul secara sejarah mau di Jordan. Orang munafik itu ngenyek Muhammad itu tambah jadi pelamun sejati. Wong dekne iku diperangi wong kafir delik-delik gawe Khandaq, gawe parit saking wedine kok mimpi menaklukkan Romawi. Tambah suwe tambah gedeng Muhammad. Jare wong nopo? Wong munafik. Tapi sahabat tetap percaya wae. Lho Nabi dikomentari ngono ya ora gelo ya tenang ya. Wong nabi ora Mustafa. Bareng ono sinten itu Suraka itu elek ndik. Diguyoni ben Nabi. Toh Suraka. Kowe gelem nganggo mahkotane raja Romawi. Ya Suraka jape, ya purun ya Rasulullah, ya sampeyan kowe sing nganggo. Ini kan Umar krungu, sahabat krungu semua di depan umum Nabi ngendika. Bon wala-wale zaman Nabi wafat, sewajar lahir Nabi wafat, Abu Bakar wafat, negara dipimpin Umar. Tenang ditalokno tenan Jordania, Palestina direbut. Mbek sinten? Umar, pasukannya termasuk Salman Al-Farisi. Barang direbut rajane keplayu, mahkotane ceblok. Dia kan nganggo Suraka. Dinggo ora pantung celek nganggo mahkota. Jadi dinggo didelok ambek Umar mau diguyu perkarane elek ora pas kabeh ndek nganggo. Dinggo ngalor gitu, itu masyhur. Bareng dinggo terus sampai dipek, padahal bertatakan intan. Terus Mbak Umar, ya Suraka ikhlak, coplok. Lu Nabi sing wis ngendikan sing nganggo iku aku, dadi iki hakku, jare. Terus jare Umar guyon, ya Suraka Nabi mau ngongkon kowe nganggo, ora ono hadis iki wong ngepek. Innama yaqulu laka litalbisa wa lam yaqul laka litamlika masyhur. Nabi itu hanya ngendikan kowe kon nganggo, ora kon ngepek. Padahal kowe wis nganggo iku wis dicopok. Didol go Baitul Muslim. Lu coba bayangkan Nabi di era masih sugeng ngendikan sampai detik. Coba misalnya sing ngomong kowe, mesti Suraka wis mati, wae keliru lah kembangane. Lah ya misalnya Suraka mati, ta Umar mati ra gak cerita-ceritono. Suraka nganggo nopo? Mahkota. Dalam jenenge Suraka ya urip nganti menangi. Nganggo napa? Mahkota. Semua pas mau mergo elek wong elek kok dadi raja. Ya elek sahabat ya ganteng mos ngomong Arab. Tapi ora pas, ndik. Lah kayak seperti itu ya Nabi tahu tapi dimengertikan. Makanya Nabi ngendikan hadis sahih, "Uti itu khazainas samawati wal ardi." Wa uti itu masyariquha wa magharibuha. Sebagai lewat wazubiyali mulku ummati. Aku didudohno endi bumi sing aku dikekno pangeran. Nan aku ngerti sok mbentuk endi wae kerajaane umat. Akhirnya Nabi iso cerita Syam, cerita Jordan, cerita macam-macam, termasuk cerita lataf tahunnal Konstantinia. Walaupun fikunna kunuza fi sabilillah. Sok ben kowe iku iso nguasai Konstantinopel. Padahal zaman itu Turki wis dekat Casablanca. Casablanca itu dekat Spanyol, wis barang. Wala wali zaman Turki dibuka onok Maghribi
Mun dadi negara Islam ngantos sampean. Paham? Padahal itu diriwayat Imam Bukhari tahun 200. Ngenteni 600 tahun untuk menjadinya. Lah iku gaib napa gaib? Oh, tapi bisa karena di tadi napa? Di. Jadi mulane kula suwun sampeyan ora usah kalau aliran semacam itu. Enggak bisa orang gaib diketahui selain Allah itu tidak tahu. Ya kalau yang dikasih tahu ya tahu. Ya kalau yang dikasih tahu ya tahu. Cuma masalahnya kan kita tidak mungkin mengklaim termasuk orang yang dikasih tahu. Karena mungkin masalahnya sampean kan tidak wali. Kan mau ngangkat wali sampean kan yo berat lah maksudnya berat. Berat. Tapi ya Allah ala kulli syai'in berdiri ya bisa saja. Jadi eling-eling ya. Jadi ayat sing teng surat tepat itu surat jin. Pokoke juz 29 di antara Allah mensifati zatnya apa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha bir rasul. Jadi Allah itu zat yang tahu barang gaib, sesuatu yang gaib, dan barang gaib itu tidak akan dimengertikan ke sembarang orang illa man irtadha bir rasul. Jadi ada istilah kecuali orang yang diberi ridho Allah. Lah min rasulin itu min bayannya termasuk rasul. Jadi ketika ulama min rasulin itu bukan hasr hanya rasul dah, termasuk yang diridhoi itu diantaranya min rasulin. Jadi ada kemungkinan tidak rasul kalau dekat Allah diberitahu. Buktinya tadi ada Waraqah bin Naufal, ada Sayyidina Umar itu kan tidak rasul, tapi nyatanya ngerti barang apa? Oh, paham ya kalau maksudnya? Paham ya? Jadi bukti bahwa tidak harus rasul. Tapi sama rasa GR. Tapi nak uripe terpola ya roh kan sesuk sebrojo ta ora ketok ora iso. Lah iku ngerti tapi kan ngerti mergo kok biasa, tapi kan iso wae nyatane sesuk sugih. Iso wae sugih sebelum sesuk ora duwe dicolong wong kan padha-padha. Ya padha-padha ra jelas nek. Tapi kan ra penting ya. Dieling-eling ya terus kula suwun jenengan kudu percaya hadis teng Bukhari. Di antarane hadis-hadis itu ngendikane ulama-ulama Nabi kalau muji Islam itu memang dari timur itu luar biasa. Sekarang itu memang ketok. Nabi itu nak bakas Islam minal masyrik ambek maghrib. Kok wetan, kulon itu tok. Jadi Casablanca itu, Maghribi, terus Turki, ngetan saya itu di Indonesia. Jadi Imam Nawawi sekarang majbur nih ya. Kadang ngirawati percaya tapi dia ulama. Apa tak percaya model wali deh. Mulane Islam itu angel berkembang di Janubi dan Simali. Jadi Islam itu dicap Nabi pokoknya nak ngetan kulon. Jadi jarang sing janub itu sisi utara atau selatan. Sore mau naik cek sugeng ya tak bagus. Mungkin bang sisi utara selatan, kutub utara, kutub selatan betul ya angin apa mereka. Nah itu memang modern betul loh Nabi. Nabi itu ada yang ngitung, itu ada profesor di Mesir. Sekarang orangnya masih hidup. Itu Nabi itu pernah nebak beberapa kota itu diukur meterannya itu sama persis. Yaitu pas ngitung luas pintu surga. Pintu surga itu luasnya antara kusen satu dan kusen yang lain. Ma bena misro ayil jannah. Misro itu segamane kusen apa? Nak terus gini. Sing digoni apa? Sing digoni engsel loh jadi. Gawang yang satu dengan yang lain itu kama bena Ailah wa Basra. Pokoknya Nabi nyebut daerah-daerah kalau nggak kayak Mekah Ailah yang Mekah Basra itu dihitung oleh orang sekarang itu dihitung jaraknya sama persis sekian ratus kilo. Padahal Nabi ngendikannya ya kayak gelojarnya ya santai ngendikannya. Pokoknya gampang swarga itu kayak antaranya Medina iki utawa Medina iki. Kota yang disebut itu beda-beda tapi diukur sekarang itu persis meterannya itu sama. Padahal Nabi kan nggak tahu meteran. Wong Nabi ku umi. Itu karena dimengertikan. Ini karena kayak tadi wajah ala binal bahro ini. Tanya ilmuwan siapa saja itu tahu kalau antara air tawar sama air asin, ketemu kayak apa itu pasti ada sekat, ada hadis. Ya Nabi ada tahu wong umi, tapi menjadi tahu karena diberi. Itu dihitung itu so persis. Nah, kalau kan spesial sinau kitabul fitan, fitnah akhir zaman. Itu memang jelas Nabi itu nyebut Syria, Syam. Sekarang yang benar-benar zalazil itu Syam. Syam itu mulai Irak, Lebanon,
Ya macam-macam. Jadi sampeyan hitung wae. Mulai kapundhute Sayyidina Ali teng Najaf, Said Husain teng Karbala, terus tragedi dinasti Abbasiyah, tragedi Ma'mun, terus terakhir paling ngeri tragedi Timur Leng. Itu kan akhirnya bikin kerusuhan juga di Irak. Oke, dinasti apa Timur apa Leng. Jenis macam-macam terus sampai mungkin Babylon itu kota sihir. Raja Babylon ini yang dulu menghancurkan apa? Baitul apa? Maqdis. Mana dianggap pangeran wong Babylon ora iso tenang. Dengan cara ulama-ulama nak Irak gunjang-ganjing itu sangat dandanane kota Babylon termasuk kota sing malun. Mungkin sehingga ulama itu menghindari tempat di nopo tembuti Babylon. Wa ma unsila alal malaka ini di Babila harta. Terus zalazil wal fitan itu kata Nabi fa asyara ila Syam. Nabi membuat isyarat itu di Syam. Sekarang pembantian terbanyak di mana? Di Syria. Nah kalau seperti itu jelas ini barang ghaib yang Nabi zaman Sugeng disebut dan diriwayatkan oleh khiyaru umat kayak Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Nasai. Kemudian itu kita tahu lewat kita belajar dan tahu secara nyata sekarang terjadi. Taruh saja kalau Imam Bukhari tahun 200 sekarang benar 1430. Nah itu tadi ya mulane kalau suwun macane aja kula ya lawan fis samawati wal ardi wa ghaiba illa wa tapi macane apa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada bir rasul. Itu fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasul. Artinya kalau rasul yang diridani Allah niku punya akses menjadi tahu barang-barang apa? Oh. Beliau alam bagi cara saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Parto Clue Channel.